A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin? Ini adalah pertanyaan yang penting. Setiap orang harus mengetahui jawabannya agar bisa mencapai tujuannya. Pertama, setiap orang yang beriman harus memperhatikan ibadahnya. Tanggung jawab kita yang pertama adalah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan di sekitar kalian bisa saja berubah, bisa mudah atau sulit, tergantung dari rancangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penghambaan tetap harus didahulukan, baik dalam keadaan damai atau perang, di musim panas atau di musim dingin, baik oleh orang kaya atau yang miskin, tua atau muda, orang bebas atau budak. Ini adalah yang paling penting, karena kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari perjanjian. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, jika hambaku mempertimbangkan aku dalam kondisi yang mudah, aku akan memeliharanya dalam situasi yang sulit. Jika dia mempertimbangkan aku dalam situasi damai, aku akan memeliharanya dalam perang. Selama dia mempertimbangkan aku dalam segala kondisi, aku akan menjaganya dalam segala kondisi yang sulit dan tidak disukai. Sekarang kita berada pada masa di mana orang-orang merasa resah atas apa yang terjadi. Mereka melihat masa depan yang suram. Hari-hari yang akan datang akan sangat mengerikan. Saraf mereka menegang. Umat manusia akan menuju kegelapan, penuh dengan ketakutan, dan hidup mereka akan dipenuhi dengan keputusasaan. Jika kondisi tersebut akan berlangsung selama 40 hari, akan banyak orang yang menjadi gila. Mustahil bagi psikiater untuk bisa mencapai mereka semua. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka tidak pernah mempertimbangkan hal yang paling penting bagi kehidupan mereka. Sebaliknya, mereka hanya mengejar keinginan pribadi yang tiada berakhir. Sebagai contoh, orang-orang di Kuwait sampai sekarang mereka adalah bangsa terkaya di dunia. Sekarang Allah Subhanahu wa taala membalikkan kekayaan mereka menjadi kemiskinan. Uang mereka tidak bernilai lagi, hanya kertas belaka. Semua uang itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari kepungan lingkungan yang tidak diinginkan. Jika mereka tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan selama masa-masa yang aman dan damai, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka sekarang. Kita harus berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Barulah tidak ada yang patut ditakuti dan masa depan akan penuh harapan. Cobalah untuk mengatur kehidupan kalian sedemikian rupa sehingga ibadah akan menjadi mudah bagimu. Cobalah untuk mendidik tubuhmu untuk melakukan penghambaan dan lakukan dengan praktis sampai kalian mencapai tahap di mana tubuh tidak pernah beristirahat untuk beribadah, tidak pernah puas tanpa ibadah. Barulah kalian memohon kedamaian, kebahagiaan dan kepuasan melalui ibadah tersebut. Program ini harus dianggap penting dan diprioritaskan oleh pemerintah agar mereka senantiasa beribadah setiap saat dan di mana saja. Cobalah untuk diterapkan dalam keluargamu, tetangga, dan di seluruh dunia. Buatlah mereka agar bisa menerima dan mengerti apa yang harus dilakukan dalam kehadirat ilahi. Cobalah untuk melatih anak-anak agar mengenali perintah ilahi. Ini adalah latihan terbaik bagi seluruh bangsa, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kalian dan memberi harapan, kedamaian dan kepuasan dalam hatimu. Tak ada satupun yang dapat mengambil apa yang Dia berikan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang menemukan kedamaian dalam api Namrud. Karena hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang mempertimbangkannya dalam suasana yang mudah. Dia akan memelihara hambanya ketika ditimpa kesulitan. Suatu saat bisa saja terjadi suatu perang yang besar. Akan tidak mudah untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan jutaan orang akan meninggal. Jika kalian ingin dilindungi, mintalah kepada Tuhanmu. Dia berjanji untuk melindungi dan menolongmu. Dia akan memberimu apa yang kalian butuhkan dan akan memberkahimu. Setiap orang harus mencoba yang terbaik dan membuat hubungan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Selama kalian memberi, kalian akan mendapat balasan yang lebih banyak. Wa minallahi taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.